Soal pertama, ruas garis FE pada gambar berikut merupakan unsur lingkaran. Nah, yang FE berarti yang garis merah yang membagi dua lingkaran ini, dan ini adalah pengertian dari tali busur atau yang D. Nomor 2, jumlah sisi pada prisma segi 4 adalah sebanyak. Ingat rumusnya adalah N tambah 2. Karena ada segi 4, maka N-nya ganti dengan 4. 4 ditambah dengan 2, jadi sisinya adalah sebanyak 6. Jawabannya yang B. Nomor 3, aku adalah bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Aku adalah bangun apa? Nah, ingat untuk unsur-unsur prisma atau limas. Di sini kita bisa lihat kalau untuk sisi prisma rumusnya N tambah 2. Nah, di sini kan sisinya 5 nih. Berarti 5 kurangkan dengan 2 dan hasilnya adalah 3. Berarti sudah pasti ada prisma segi 3 yang B. Nomor 4, jika besar sudut lingkaran, ada lingkaran nih, ada dia sudut keliling dan sudut pusat. Jadi yang ACB ini, yang 40 derajat itu adalah sudut kelilingnya. Maka besarnya AOB atau sudut pusatnya itu berapa? Ingat sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Karena sudut pusatnya atau ACB itu 40 derajat, maka AOB atau sudut pusatnya 2 dikali 40 derajat. Jadi 40 kali 2 hasilnya 80 derajat. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5, luas roda sepeda dengan jari-jari 14 cm adalah. Nah, rumusnya adalah L sama dengan VR pangkat 2. Karena jari-jarinya 14 yang merupakan kelipatan 7, gunakan V-nya 22/7. Masukkan jari-jarinya 14, karena pangkat 2 jadi 14 kali 14. Coret 14 bagi 7 sama dengan 2. Tinggal 22 kali 2 yaitu 44 kali 14. Maka hasilnya adalah 616 cm pangkat 2. Selanjutnya sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Nah, jadi dia berlayar ke sini nih 11 km. Kemudian kapal tersebut berbelok nih ke arah barat dengan sejauh 9 km. Jadi ke arah barat 9 km. Nah, jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir itu berapa? Ya, nah yang ini nih jaraknya nih dari situ. Nah, untuk mencarinya gunakan rumus Pythagoras karena dia kan berbentuk segitiga nih. Rumusnya adalah C pangkat 2. Jadi rumus C pangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk menghilangkan pangkat kita akarkan. Jadinya akar 11 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. 11 pangkat 2 adalah 121 dan 9 pangkat 2 adalah 81. Jumlahkan. Jadinya akar 202. Jadi jawabannya adalah ini, yang D ya. Soal nomor 7, Ari memiliki sebuah kotak berbentuk kubus dengan rusuknya 5 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan dari kubus itu. Rumus L adalah 6 kali R pangkat 2. R-nya adalah tadi 5 cm, jadinya 6 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti 6 kali 5 kali 5 ya. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5, jadi 25. 6 kali 25 hasilnya adalah 150 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 8, bak mandi area bentuk kubus dengan panjang rusuknya 10 cm. Nah, berapa banyak air maksimal yang dapat ditampung? Kalau masalah air ini tanya volume. Rumus volume adalah R pangkat 3. R-nya kan tadi 10 nih, berarti 10 pangkat 3. 10 kali 10 kali 10. Nah, 10 kali 10 100 kali dengan 10 lagi jadi 1000. Ini jawabannya yang B. Nomor 9, ada sebuah balok berukuran panjang 7 cm, lebarnya 5 cm dan kedalamannya atau tingginya adalah 2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah banyak air maksimal yang dapat ditampung atau volume. Nah, ingat rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya tadi berapa? 7 cm, lebarnya tadi 5 dan tingginya adalah 2. Jadi 7 kali 5 35 kalikan dengan 2 jadinya 70 meter pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang C.
Nomor 11, alas sebuah limas berdaturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 5 cm dan tingginya 10 cm. Berapa luas permukaan limasnya? Jadi alas limas itu berbentuk persegi. Nah, karena rumus luasnya adalah luas alas tambah luas sisi tegak, maka cari dulu luas alasnya berapa. Karena bentuknya persegi, jadi rumusnya adalah S kali S atau sisi kali sisi. Sisinya berapa? 5 cm. 5 kali 5, 25 cm. Nah, luas alasnya 25 cm. Tinggal tambahkan dengan luas sisi tegak. Sisi tegaknya ini berbentuk apa nih? Berbentuk segitiga. Nah, rumus luas segitiga, ingat kan, adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 5 cm dan tingginya 10 cm. Karena ada 4 nih ya sisi yang segitiganya, jadi dikalikan 4. Ya kan ada 1, 2, 3, 4 sisi, jadi kali 4. Oke, alasnya tadi adalah 5 cm kali tingginya 10 cm dibagi 2 dikalikan dengan 4. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi tinggal 5 kali 5, 25 kali 4. Hasilnya adalah 100 cm pangkat 2. Lalu jumlahkan dengan luas alas tadi. 25 tambah 100 hasilnya adalah 125 cm pangkat 2. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, volume limas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 cm dan tingginya 15 cm adalah, rumus volume limas adalah 1/3 dikalikan dengan luas alas dan tinggi. Turunkan 1/3-nya, luas alasnya tadi kan bentuk persegi nih. Rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Jadi 6 kali 6, jadi 36. Jadi luas alasnya 36 cm dikalikan dengan tingginya 15 cm. Yang bagi 3 adalah 5, jadi tinggal 36 kali dengan 5. Hasilnya adalah 180 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Median dari nilai ulangan matematika siswa kelas 8A adalah, nah jadi ini buat urut 2 tabel seperti ini dengan nilainya kan 4 sampai dengan 10 nih kan, kita buat di sini. Lalu banyaknya yang mendapatkan nilai, misalnya nilainya 4 nih ada berapa orang? Ada 3 orang kan ya. Dan nilainya 5 ada berapa orang? Ada 6 orang. Dan begitu pun seterusnya sampai ke bawah. Nilainya 6 ada 9 orang. Berapa total jumlah anak di kelas 8A tadi? Jadi kan ini 3 tambah 6 itu 9, makanya di sini 9. 9 tambah dengan 9 lagi jadinya 18. 18 tambah 8. Ya, jadi jumlahkan totalnya sampai ke bawah. Totalnya ada 40 siswa jadinya ya. Nah, 40 ini bilangan ganjil atau genap? Sudah pasti genap nih kan. Nah, kalau udah genap, untuk mencari mediannya gunakan rumus yang genap juga, yaitu dia rumusnya adalah M sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, N tadi kan 40 tuh, jadi 40 ini bagi 2 hasilnya adalah 20. Jadi data yang ke 20. Sedangkan N per 2 tambah 1 otomatis apa? 20 tambah 1 jadi 21. Jadi 20 tambah 2 itu per 2. Nah, data yang ke 20 ada di mana? Udah pasti ada di sini nih. Ini kan yang 26 jumlahnya. Berarti dia ada di sini data ke 20 dan data ke 21-nya. Di nilainya 7 ada 8 orang, di semuanya itulah dia orang ke-20 dan orang ke-21. Jadinya 7 tambah 7 dibagi 2, jadi hasilnya adalah 7. Jadi mediannya adalah 7. Soal selanjutnya adalah nomor 14. Pertanyaan adalah modus dari data di atas. Nah, modus itu adalah data atau angka yang paling sering muncul gitu. Nah, setelah dihitung yang paling sering muncul adalah nomor 16. Jadi jawabannya adalah yang A.
Nomor 16, banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah, untuk mengerjakannya, pertama lihat dulu dari nilai paling kecil adalah 4. Itu ada berapa orang? Ada 4 orang kan, nilainya 5, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang juga yang nilainya 6, juga dihitung ada berapa orang. Dan ada 3 orang yang nilainya 7, kita hitung lagi ada sebanyak 1, 2, ada 2 orang. Dan nilai 8 ada 1 orang, nilai 9 juga 1 orang. Nah, kemudian jumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data atau 15 tadi. Nah, jumlahkan semua. 4 kali 4 16, 5 kali 4 20, 6 kali 3 18, 17, 7 kali 2 14, tambah 8 tambah 9 dibagi dengan tadi totalnya data ada 15. Jumlahkan semuanya, 16 tambah 20 jadinya 85 per 15. Jawabannya adalah 5,6. Nah, banyaknya siswa yang nilainya di atas 5 itu ada berapa orang? Jadi dari nilainya 6 sampai dengan 9 ya. Kita hitung. Total ada 3 tambah 2 tambah 2 jadinya ada 7. Sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali. Oke, jadi ada 100 kali percobaan ya. Dan muncul angka 48 kali. Nah, jadi untuk mencari peluang empiriknya, bagikan ya angka yang muncul 48 ini dibagikan dengan seluruh percobaan. Jadi dia yang muncul dibagi dengan seluruh percobaan. Jadi 48 dibagi 100. Inilah jawabannya. Bisa juga disederhanakan dengan sama-sama kita bagi dengan 4. Nah, sama bagi 4 jadinya 48 bagi 4 12, 100 bagi 4 sama dengan 25. Oke, jadi jawabannya yang A. Lanjut, peluang huruf A dari kumpulan kata rajin belajar adalah, nah ini caranya, lihat angka A-nya ada berapa banyak di sini. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 dibagi dengan jumlah seluruh huruf yang ada di sini. Jadi semua katanya ada sebanyak 12 huruf. Nah, jadi peluang teoretiknya adalah 3 per 12 atau NA per NS. Nah, ini bisa kita kecilkan sama-sama dibagi dengan 3 ya. Jadi jawabannya bisa juga 1 per 4. Oke, ini sepertinya ada kesalahan opsi. Oke, nomor terakhir, nomor 19. Sebuah kantong berisi 3 kelereng merah, 9 kuning, dan 8 hijau. Peluang terambilnya kelereng merah saat diambil. Lihat kelereng merahnya ada 3. Jadi di sini buat 3 diper atau bagi dengan jumlah seluruh kelereng dalam kantong. Jadi ada 20 kelerengnya, jumlahnya 3 per 20. Soal pertama mengenai prisma segi 5. Nah, kalau ada segi 5 artinya N-nya adalah 5. Pertama sisi adalah N tambah 2, berarti 5 tambah 2 yaitu 7. Kemudian 3N nih titik sudutnya, berarti 3 kali 5. Artinya N-nya ini gantikan dengan 5 kan. Jadi 5 kali 3, 15. Kemudian rusuknya 2N, berarti 2 dikalikan dengan 5, berarti 10. Untuk sisi tegak N aja berarti 5. Oke, lanjut ke soal nomor 2-nya. Ini kita disuruh membuat diagram batang dari data yang tersedia. Pertama buat dulu nih tahunnya, kan dia ada tahun nih dari 2003 sampai dengan 2007 ya, buat di garis bawahnya. Kemudian untuk jumlah pendapatan ikannya atau tonnya ada dari 2 sampai dengan 5 ya, ada 2, 2,5, 3, 4 sampai dengan 5. Nah, setelah itu barulah dihubungkan. Misalnya dari tahun 2003 ada 3 ton nih pendapatannya. Jadi kita buat diagramnya, kita hubungkan ke titik yang ketiganya. Nah, jadi 2003. Kemudian tahun 2024 dia ada 2 ton. Berarti dihubungkan juga ke angka 2. Begitupun selanjutnya ya, untuk yang tahun 2005 ada 4 ton. Jadi dihubungkan. Dan begitupun seterusnya. Jadi setelah semuanya sampai dengan tahun 2007 barulah diagramnya selesai. Lanjut nomor 3, untuk mencari noyan atau nilai rata-rata. Rumusnya adalah X bar
jumlahkan dulu semua nilai datanya, atau datanya ini dibagi dengan banyaknya data ya rumusnya. Nah, yang pertama ini kan 6, nilai 6 ada 5 orang. Kemudian yang nilai 7 ada 5 orang. Terus yang nilainya 8 ada 3 orang. Yang nilainya 9 ada 4 orang dikali 4. Yang nilainya 10 ada 2 orang, jadi 10 kali 2 dibagi dengan banyaknya data atau frekuensinya ini ketika ditotalkan ada berapa? 5 tambah 5 10 dan semuanya 19 ya. 6 kali 5 30 tambah 5 kali 7 35, 8 kali 3 24, 9 kali 20 dibagi dengan 19. Nah, baru totalkan semuanya atau jumlahkan semuanya. Itu 145 dibagi 19, jadi hasilnya 7,63. Lanjut nomor 4, soal tentang peluang ya. Jadi mata koin gambar muncul 25 kali dan ada 500 percobaan. Artinya peluangnya adalah 25/500. Ini bisa dikecilkan dengan sama-sama kita bagi dengan angka yang sama. Nah, 25 ini bisa kita bagi dengan ya 25 juga, jadinya 1/20. Untuk nomor 5, peluang terambilnya kelereng biru. Nah, ini adalah peluang teoretik. Rumusnya adalah NA per NS, atau peluang yang ditanyakan dibagi dengan seluruh kemungkinannya ya, itu P-nya. NA-nya adalah ya kelereng birunya. Ada berapa nih jumlah kelereng birunya? Ada 7 kelereng biru, jadi ada sudah 7 per seluruh kemungkinan. Seluruh kelerengnya ada berapa jumlahnya? 12 tambah 7 tambah dengan 15 ya, jadi dia totalnya ada 34. Jadi jawabannya 7/34.